hari ini bergabung dengan Sivitas Akademika, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Institut Teknologi Indonesia. Tadi ada satu lagi yang hadir, siapa? Dari SMA atau SMK juga tadi? Siapa tadi? Lupa saya namanya. Saya Pak Iya, Zahira. siapa namanya? Zahira. Zahira dari mana, Zahira? Aku dari SMA Negeri 66 Jakarta. Oh, dari Jakarta. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini untuk mengikuti satu obrolan yang sangat bermanfaat yang biasa dilakukan oleh Sivitas Akademika Institut Teknologi Indonesia, khususnya pada Prodi Teknologi Industri Pertanian. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyapa terlebih dahulu Bapak-bapak dan Ibu para dosen pengajar Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Indonesia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan ini juga sudah hadir Ibu Ketua Program Studi Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Indonesia, Ibu Sinta. Apa kabar Bu Sinta? Baik? Ya, alhamdulillah Pak, baik. Terima kasih Bu Sinta yang sudah berkenan hadir di acara ngopi yang merupakan acara dari himpunan dan alumni untuk berbagi wawasan mengenai apa itu teknologi industri pertanian Institut Teknologi Indonesia yang mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita semua pada pagi hari ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan menampilkan para alumni selaku narasumber atau pembicara yang akan berbagi wawasannya setelah lulus dari program studi teknologi industri pertanian IT, mereka berkarir, mereka berjaya, kemudian mereka menikmati apa saja yang sudah mereka lakukan selepas lulus dari program studi teknologi industri pertanian. Yang pertama kami sapa terlebih dahulu Mas Angger. Apa kabar Mas Angger? Alhamdulillah baik Pak. Iya, sedang di kantor atau di rumah? Di rumah Pak, hari Minggu Pak, libur. Hari Minggu. Ada Karisma juga ya, Alhamdulillah. Ya, terima kasih Karisma juga sudah hadir. Karisma alumni atau mahasiswa ya? Sudah Alumni, alumni Pak. ya? Alhamdulillah. Di mana ada Angger, di situ ada Karisma. Terima kasih. Ya, ini bonus selama kuliah di ya, dapat ijazah dan insya Allah ijazah nanti. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Selanjutnya pembicara kita yang kedua, saya lihat ada Petrus ya. Halo Petrus. Halo Pak. Halo Petrus. Halo Pak. Petrus lagi di mana? Lagi di Anyar? Di rumah Pak. Oh, di rumah kok kecil sekali suaranya terus. Kurang dekat kali ke mic-nya Pak. Iya, kurang dekat. Mungkin kalau ada seseorang akan menjadi lebih dekat. Ya, oke Petrus, makasih sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Kemudian ada si Mungil yang berkarir di salah satu industri pangan. Ada Mbak Sipa. Halo Mbak Sipa. Halo Pak, Alhamdulillah. Sekarang sedang menyusui atau sedang di kantor? lagi di rumah Pak. Lagi Iya. di rumah, Ya alhamdulillah. Pak. Makasih Mbak Sipa sudah hadir untuk berbagi kepada kita semua tentang pengalaman-pengalaman yang sudah diraih selama ini. Nah, selanjutnya juga ada Mas Prasongko. Wow, seorang manajer di perusahaan industri pangan. Mas Prasongko, Ya, pagi Pak. pagi, sedang di IPB atau di industri? Di rumah Pak, libur kebetulan. Oh, di rumah. Alhamdulillah. Hari ini menunya apa, Mas? Menunya nasi uduk Pak. Bikin sendiri ya. Luar biasa Mas Prasongko ini selain seorang manajer, beliau juga sangat hobi untuk mencukupi asupan nutrisinya dengan
karya-karyanya sendiri. Luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti akan segera seperti Mas Angger ada Mbak Karismanya ya. Alhamdulillah. Segera ya Mas. Oke. Berikutnya kita lihat ada seorang semi-semi pelawak sebenarnya waktu zaman mahasiswa ya, namun ternyata dia menjadi entrepreneur sejati yang berhasil dalam bidang ayam-ayaman. Bukan cabai-cabian ya. Di sini ada Mas Bambang. Mas Bambang? Ya, halo Pak. Sedang di peternakan atau sedang di pesta? Di ini Pak, di rumah sebelahnya RPA. Oh, di RP. sama. Alhamdulillah. Nanti jangan sungkan-sungkan ya untuk berbagi pengetahuan atau keberhasilannya di dalam RPH maupun pengolahan ayam potongnya. Oke, dan yang terakhir seseorang yang sangat jauh dari kita. Dari mana ini? Mas Hendra lagi di Jakarta atau di Halo, Mas Syaril. Halo, kedengeran nggak suaranya? Oh, jelas sekali. Dengar Hendra. Ini lagi di mana, Hendra? Aku lagi di Auckland di New Zealand. Alhamdulillah. Menetap atau hanya bekerja atau lagi pesiar? Bekerja di sini, Pak. Alhamdulillah, luar biasa ya. Dari TIPIT bisa berkarir di Auckland ya. Nah, jadi Mas Hendra ini merupakan salah satu mahasiswa yang super aktif waktu menjalani program studi S1 di Teknologi Industri Pertanian IT. Dan banyak sekali nanti kita dengarkan predikat Mas Hendra atau Bang Hendra ya, saya panggilnya ini sebaiknya. Mas boleh, Abang boleh, Kakak boleh. Apa aja lah, Mas Syaril lah. Oh, Kakak aja ya, lebih boleh. enak didengarnya Karena kan- Kakak ya. Iya. Betul. Selamat Karena pagi kita kan Kakak. Kakak boleh. Sekarang di Kita kan sana temanya kan ngopi ini, Ki. Kita kan Iya. temanya ngobrol bareng santai, jadi kita buatnya enjoy aja dan enjoy relax. aja ya. Sekarang jam berapa di sana, Kak Hendra? Di sini jam 3:30 karena perbedaannya 5 jam sih, Pak. Jadi aku udah 4 jam sore atau malam? 3:30 sore. Nggak ada 3:30 malam. 4 sore luar biasa. Gimana suhunya saat ini? Kebetulan di sini lagi winter, musim dingin, jadi suhunya paling kecil itu kemarin 5 derajat. Oh, itu kostumnya luar biasa ya. Saya tahu nih, Kak Hendra ini salah satu fashionable man ya. Waduh, Yang terima luar kasih lah. biasa kalau di dalam memilih satu pakaian ya untuk disesuaikan dengan kondisi saat dia hadapi. Ya, oke. Mas Hendra ini juga merupakan salah satu finalis ya waktu itu ya, Abang None, Betul. Kang Nong. Betul, Abang Tangerang Selatan. Abang None Tangerang Selatan, kemudian juga finalis Putra Pariwisata ya. Putra Maritim DKI Jakarta. Maritim Pariwisata. Ya, Maritim Ya, sama-sama, biasa. Pak. Saya sampai lupa saking banyaknya prestasinya ini ya. Alhamdulillah. Nanti berbagi dan ya. Oke. Oke. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, para alumni Sivitas Akademika Prodi Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Indonesia, para adik-adik mahasiswa, para calon-calon mahasiswa baru program studi Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Indonesia. Selamat berjumpa pada pagi hingga siang hari ini. Izinkan saya, Sahril Makosim, untuk memandu acara ngopi kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai acara ini, sekali lagi saya menyapa, salam sehat, salam sejahtera, dan salam sukses mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
para sahabat, saya panggil saja para sahabat ya, karena di sini para hadirinnya sangat beragam, ada Bapak Ibu dosen, ada alumni, ada mahasiswa, ada calon mahasiswa. Baik para sahabat ngopi kita pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan sharing pengalaman, kemudian apapun yang sudah dicapai oleh para alumni program studi teknologi industri pertanian, kita awali dulu ya untuk mengenal lebih jauh apa itu program studi teknologi industri pertanian. Ya, sebelumnya izinkan saya menyampaikan sekilas tentang Institut Teknologi Indonesia, khususnya pada para calon atau adik-adik calon mahasiswa program studi TIP-IT atau TIP itu Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Indonesia. Dan yakinlah bahwa apa yang menjadi minat, keinginan adik-adik untuk masuk program studi teknologi industri pertanian itu merupakan keputusan yang tepat. Karena program studi ini merupakan program studi bukan akhir zaman, segala zaman. Sampai kapanpun seorang makhluk hidup atau manusia pasti membutuhkan makanan dan minuman. Nah, salah satu tempat kita untuk mengenal atau memahami, berkarya maupun memproduksi hasil-hasil teknologi industri pertanian menjadi satu makanan yang kita butuhkan untuk hidup sehat, yaitu kalian akan mendapatkan kesempatan atau pengetahuan, praktek dan sebagainya di program studi teknologi industri pertanian IT. Maaf, ini ada apa nih? Oh, baterainya habis sebentar. Kebanyakan ngomongnya ya ini ya, jadi baterainya habis kayaknya ada. Baik, perlu juga kami sampaikan bahwa Institut Teknologi Indonesia berdiri pada tahun 1984 yang merupakan kekhawatiran oleh para engineer anak bangsa yang pada saat itu engineer di Indonesia sangat terbatas dan sangat dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, namun kenyataannya bangsa Indonesia banyak menjadi penonton di negaranya sendiri. Nah, atas prakarsa dari almarhum Profesor Dr. Ing B.J. Habibie yang saat itu baru pulang ke Indonesia, diminta oleh Presiden untuk mengawal dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, dan keresahan terhadap engineer yang masih sangat minim saat itu, maka dilakukanlah satu konsorsium di Palembang pada tahun 1984 di bawah Persatuan Insinyur Indonesia. Maka berdasarkan keputusan konsorsium tersebut, maka berdirilah satu perguruan tinggi swasta yang lebih banyak bergerak di bidang teknologi, yaitu Institut Teknologi Indonesia di bawah Yayasan Pengembangan Teknologi Indonesia, dan kebetulan diketuai dan dibina oleh almarhum Profesor B.J. Ing Habibie. Nah, itu untuk adik-adik yang baru bergabung di Ngopi, khususnya yang baru menyelesaikan sekolah menengah atas, untuk mengenal lebih jauh tentang Institut Teknologi Indonesia, khususnya pada program studi teknologi industri pertanian. Saat itu, yang menjadi salah satu prioritas untuk didirikan di Institut Teknologi Indonesia adalah program studi teknologi industri pertanian atau industri pangan. Nah, mungkin bagi adik-adik yang belum mengetahui kiprah atau apa itu program studi teknologi industri pertanian, perlu juga saya mengingatkan, sekaligus nanti akan disampaikan oleh Ibu Ketua Program Studi, bahwa TIP itu walaupun ada kata pertanian, kita bukan merupakan program studi agronomi atau budidaya.
tetapi kita mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di Indonesia yang merupakan plasma nutfah yang banyak menjadi incaran bagi bangsa lain untuk kita olah menjadi produk-produk yang unggul, sehat, dan dibutuhkan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Nah, untuk lebih lanjut dan lebih jelasnya, marilah kita dengarkan Skapur Siri dari Ketua Program Studi Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Indonesia kepada Ibu Sinta Leonita. Kami persilahkan. Kita beri plus dulu dong. Ya. Oke, baik, Silakan Bu Sinta. Syahril. Ya, terima kasih Pak Insinyur Syahril Makosim ya atas sambutannya tadi ya sedikit. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ya di sini ada Bapak Ibu dosen dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Kemudian yang saya hormati juga di sini ada mahasiswa dan para alumni dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Indonesia. Kemudian juga ada adik-adik calon mahasiswa ya, bahkan ada juga dari murid-murid SMA dan SMK ya. Di sini tadi ada yang hadir ya Pak Syahril ya. Di sini ada SMA 66 Jakarta ya. Yang terhormat juga kepada Ibu Nasroh SPD ini dari Ibu Guru dari SMA N 66 Jakarta. Terima kasih Bu Nasroh telah hadir ya. Kemudian nanti ada beberapa juga dari SMK N 2 Tangerang ya. Ini juga tadi ada yang hadir ya. Terima kasih telah menghadiri acara hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, adik-adik semuanya, perkenalkan saya dari Ketua Program Studi Teknologi Industri Pertanian ya. Mohon izin menyampaikan sedikit informasi ya atau memperkenalkan ya mengenai Program Studi Teknologi Industri Pertanian di Institut Teknologi Indonesia ya, atau kalau kita biasa singkatnya mungkin bisa kita singkat menjadi agroindustri ya Bapak Ibu ya. Jadi Teknologi Industri Pertanian atau agroindustri. Baik, Prodi TIP ya atau kami singkat TIP ini telah menyelenggarakan perkuliahan itu sejak tahun 1984 atau sudah berjalan usianya 39 tahun ya. Jadi cukup lumayan lama ya Bapak Ibu. Jadi kami di Prodi TIP itu memiliki 3 pilar utama dalam bidang keilmuannya ya, yang mengintegrasikan antara teknologi rekayasa proses, kemudian ada rekayasa sistem dan manajemen industri manufaktur produk olahan ya. Jadi ada pun ruang lingkup yang dikembangkan yaitu teknologi rekayasa agroindustri, kemudian ada analisis mutu dan standarisasi ya, simulasi dan permodalan sistem agroindustri. Ya. Nah, kemudian tadi ada lagi ruang lingkupnya ya mengenai teknologi manajemen dan bisnis agroindustri serta teknologi manajemen logistik dan rantai pasok ya. Nah, saat ini kami telah membuka program kelas kuliah, ada program kelas reguler yang dilaksanakan weekday ya, Senin sampai Jumat. Kemudian ada juga kelas program paralel ya yang ini dilaksanakan pada weekend ya. Biasanya yang sambil bekerja bisa juga bisa meneruskan sekolahnya ya atau studi S1-nya di TIP. Kemudian yang terbaru kami juga membuka mengenai program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL ya, yang ini bisa dilaksanakan di weekday maupun di weekend. Nah, program RPL ini dilaksanakan dalam rangka mempercepat masa studinya ya. Jadi biasanya teman-teman yang sudah punya pengalaman ya bekerja di industri ya, kemudian ini bisa kami setarakan ke mata kuliah sehingga nanti masa studinya bisa lebih cepat ya. Oke, baik Bapak Ibu dan adik-adik semua, itu sedikit profil dari program studi teknologi industri pertanian. Nah, di mana tadi kita sudah tahu mengenai
kami sudah berdiri sejak 39 tahun ya. Jadi kami juga sudah menghasilkan lulusan-lulusan yang telah bekerja di berbagai bidang atau instansi ya, baik itu pemerintahan, swasta, BUMN, wirausaha dan sebagainya. Nah, di sini hari ini di acara ngopi ngobrol santai hari ini ya, kami akan menghadirkan ya, di sini sudah hadir beberapa contoh alumni-alumni muda kami ya. Nah, ini ada 6 orang yang hadir hari ini ya. Nah, di sini akan memberikan sedikit mengenai bagaimana tips ya, kemudian bagaimana pengalaman semenjak kuliah di program studi teknologi industri pertanian ITI ya, sampai mereka membangun karirnya sampai sukses di bidangnya masing-masing ya. Tadi ada yang bekerja di swasta ya, ada juga yang menjadi wirausaha ya. Tadi ada beberapa, nanti teman-teman narasumber yang hari ini sudah hadir akan membagikan ceritanya dan pengalamannya kepada adik-adik ya, mahasiswa atau calon mahasiswa dan para alumni sekalian. Ya, nah untuk tema hari ini yang diangkat adalah mengenai kiprah alumni muda Prodi Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Indonesia dalam membangun sebuah karir ya yang mereka bangun. Jadi bagaimana sih pengalamannya semenjak dari mulai menjadi mahasiswa ya, kemudian sampai dia berkarir ya di dunia pekerjaan ataupun di masyarakat. Nah, itu seperti apa nanti teman-teman narasumber hari ini akan membagikan cerita pengalamannya. Ya, baik, mungkin dari saya itu saja. Semoga acara ngobrol santai hari ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa maupun calon mahasiswa, para alumni yang telah menyempatkan hadir ya pada acara hari ini ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti acara ngobrol santai atau di sini ngopi ya bersama program studi teknologi industri pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta. Kita beri plus dulu ya kepada Bu Sinta, luar biasa. Ya, perlu juga kami sampaikan kepada para sahabat ngopi, ngobrol santai yang berkaitan dengan pangan. Ibu Sinta ini merupakan salah satu alumni dari program studi Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Indonesia. Beliau angkatan berapa Bu Sinta? 2008. Oke, 2008. Dan saya pun alumni dari Institut Teknologi Indonesia pada program studi yang sama, merupakan angkatan yang paling tua, angkatan 1984. Luar biasa ya. Jadi kita pada pagi hari ini sebenarnya ingin berbagi kepada sesama, terutama pada adik-adik calon mahasiswa teknologi industri pertanian, untuk lebih mengenal lagi apa sih, kita singkat ya, program studi teknologi industri pertanian itu dengan istilah TIP singkatannya ya, TIP. Kemudian seberapa hebat sih TIP IT ini dalam berkiprah atau berperan di dalam pembangunan nasional, terutama alumni-alumninya. Nanti kita akan lihat satu persatu dengan narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zahro ya. Bu Zahro guru dari SMA Jakarta ya Bu? Ibu Nasroh. Ibu Nasroh dari Jakarta, dari SMA ya Bu? Iya Pak, dari SMA 66 Pak. SMA 66 luar biasa ya, menemani siswinya untuk lebih memahami dan mengetahui apa TIP IT. Terima kasih Bu, pada pagi hari ini Ibu sudah hadir dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hingga siang hari ini akan bermanfaat dan dapat Ibu sosialisasikan lagi tentang Prodi TIP IT ke siswa-siswa SMA Negeri 66 Jakarta. Luar biasa Bu, kami sangat appreciate. Baik, para sahabat ngopi,
kita akan mendengarkan, ya, kita akan sharing tentang apa itu TIP melalui para alumninya yang sudah berkiprah baik di industri, entrepreneur atau pada usaha, ya, atau wirausahanya. Kemudian juga ada juga yang berkiprah dalam macam-macam lah untuk industri yang terkait dengan teknologi, ilmu dan teknologi pangan yang ada di TIP ini. Untuk itu kami persilahkan kepada Mas Prasongko terlebih dahulu. Beliau adalah seorang manajer Research and Quality pada PT Bionik Natura. Dan Mas Prasongko ini merupakan alumni dari angkatan tahun 2015. Beliau merupakan salah satu lulusan alumni TIP IT yang dengan indeks prestasi nyaris sempurna, kemudian di dalam pekerjaannya banyak sekali penghargaan-penghargaan yang sudah Mas Prasongko peroleh, mulai dari bawah hingga saat ini menjadi salah satu manajer di PT Bionik Natura. Ya, mungkin akan kita dengarkan langsung dari Mas Prasongko, apa sih sebenarnya kelebihan IT sehingga Mas Prasongko bisa menjadi seperti saat ini. Silakan Mas Prasongko. Sebelumnya mengenalkan diri dulu siapa Mas Prasongko. Ya, kita beri plus dulu dong. Jangan sungkan dan jangan gugup-gugup, karena Mas Prasongko ini selain seorang berkarir di satu industri pangan, dia juga merupakan seorang pendidik yang handal, walaupun secara non formal ya Mas Prasongko. Ya, silakan Mas. Ya, suara saya terdengar ya Pak ya? Jelas. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, saya Prasongko angkatan 2015. Untuk saat ini saya tuh bekerja di PT Bionik Natura sebagai di bagian Research and Quality Department. Kebetulan untuk di departemen saya ini ada 3 departemen utama, ada Quality Assurance, Quality Control, dan juga Research and Development. Nah, untuk terkait kelebihan IT ya, sebelumnya sih saya sebenarnya kuliah di IT juga karena referensi dari teman, kemudian referensi dari atasan saya, gitu, bahwa memang di IT ini salah satu kelebihannya adalah bergerak di bidang food teknologi yang merupakan itu juga salah satu dari passion saya sejak saya SMK sebelumnya, gitu. Dan kalau saya rasa ya selama saya kuliah di IT itu saya banyak ketemu dengan dosen-dosen yang luar biasa, gitu, yang ilmu-ilmunya itu bisa saya pelajari, bahkan saya anggap kalau dosen itu sebagai fasilitator gitu, saya sering kadang sharing gitu apa yang sedang terjadi di industri gitu, secara teknologi pemecahan masalahnya seperti apa gitu. Dan kebetulan juga ada nih di pelajaran-pelajaran di mata kuliah gitu yang saya bisa terapkan juga di industri tempat saya bekerja. Dan kemudian di IT juga kebetulan di angkatan saya itu dulu teman-temannya itu sangat sangat bersemangat gitu ya. Jadi lumayan lumayan menambah motivasi saya untuk masuk di jurusan TIP seperti itu. Kalau untuk di dunia pekerjaan ya tentunya ilmu-ilmu yang ada di IT yang saya dapat gitu, terutama dulu sih kalau saya ingat itu ada beberapa teknologi pengolahan minyak gitu, itu saya bisa terapkan di industri tempat saya bekerja, karena kebetulan salah satu line yang ada di tempat industri itu line snack seperti itu. Mas Prasongko, suaranya hilang? Atau Halo cukup? Pak. Cukup ya? Ya.
Oke, Mungkin itu sih Pak, kenapa saya memilih IP. iya. Wah, jadi kalau menurut Mas Prasongko, kan program studi ilmu dan teknologi pangan atau TIP atau teknologi pangan dan sebagainya itu kan banyak sekali ya dimiliki di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kira-kira Mas Prasongko nyesel nggak sih kuliah di IT? Enggak lah Pak, di Iya IT ya. saya beruntung bisa bisa kuliah di IT, ketemu dosen-dosen yang profesional di bidangnya, seperti itu yang bisa sharing ilmu ke saya, dan saya juga apa ya, banyak belajar sih Pak di IT. Ya. Nah, kalau untuk di dunia pekerjaan, apa yang dibekali di program studi teknologi industri pertanian di IT ini eh, memuaskan atau tidak? Karena eh, mungkin ada pemikiran khususnya bagi teman-teman yang baru mengenal TIP bahwa mungkin masuk TIP itu aduh males lah ada kata pertanian, kemudian nanti tidak mendukung untuk kita bekerja di dalam industri pangan, kemudian ya macam-macam lah. Menurut Mas Prasongko gimana? Ya, kalau dari TIP sendiri memang awalnya ada kata-kata pertanian, itu saya pikir memang jurusannya lebih ke agronomi gitu. Tapi ternyata Hmm, setelah saya baca di profilnya itu ternyata arahnya itu lebih ke food teknologi gitu. Dan ya, kebetulan kan waktu saya masuk awal di IT itu sebenarnya eh, perusahaan saya masih berkembang gitu ya, masih masih perlu banyak yang perlu dikembangkan gitu. Nah, dengan adanya saya kuliah juga, saya di TIP ini saya berharap saya mendapatkan sesuatu ilmu yang bisa saya terapkan gitu, dan kebetulan alhamdulillah pada akhirnya juga apa yang saya dapatkan di kampus itu benar-benar bisa saya implementasikan di industri gitu. Jadi saling saling bisa mendukung, apa yang saya dapat di kuliah kemudian saya bisa langsung terapkan juga di industri. Seperti itu Pak. iya luar biasa sekali ya. Ya mungkin kita buka satu penanya mungkin dari audiens sahabat-sahabat ngopi pagi hari ini yang ingin ditanyakan kepada Mas Prasongko. Silakan. Mungkin Ibu Nahro, biar bisa disosialisasikan ke siswa-siswinya. Silakan, Bu. Atau adik-adik yang baru mengenal TIP, mungkin pengen mengulik lebih jauh lagi, sesuai nggak sih dengan apa yang ada di pikiran kita atau saya, bahwa kita memang tepat untuk memilih program studi teknologi industri pertanian IT ini untuk melanjutkan studi dan mendapatkan gelar sarjana S1. Silakan adik-adik, ada yang ingin bertanya? Belum ya? Mungkin bisa mengangkat tangan atau juga bisa langsung ya interupsi untuk langsung bertanya. Belum ya? Oke, mungkin gini Mas Prasongko. Kan Mas Prasongko ini merupakan satu contoh yang patut diteladani. Di karir sangat luar biasa, maju pesat. Kemudian di dalam akademik, IPK Mas Prasongko ini berapa, Mas? 3? Kebetulan 3,92 Pak. Wow, luar biasa nyari sempurna ya. Karena adik-adik, khususnya yang baru lulus SMA, SMK, nilai tertinggi atau IPK tertinggi dalam satu strata atau sarjana itu adalah skornya 4. Nah, Mas Prasongko ini 391 ya? 2 Pak. 392. Kira-kira bagaimana Mas kalau nanti ada adik-adik nih yang baru ingin kuliah di TIP IT, cara untuk belajar yang efektif agar bisa mengikuti jejak Mas Prasongko ini? Apa kira-kira? Mungkin ada tip-tipnya atau apa ya? Ada cara-cara yang memang belum diketahui oleh para sahabat-sahabat ngopi pada pagi hari ini. Karena ada juga nih adik-adik mahasiswa yang lagi belajar. Silakan Mas Prasongko.
Ya. Ya baik Pak. Kalau tips dari saya juga bingung sih Pak. Sebenarnya karena Hmm. memang kebetulan dosennya kan, ya kalau di TIP itu sudah dosen-dosen yang luar biasa. Memang ilmunya juga sudah sangat banyak seperti itu Pak. Jadi kadang kalau kita masih belum puas dengan apa yang dijelaskan di kelas gitu, saya kadang sudah siapkan beberapa pertanyaan yang memang itu pengen saya ketahui gitu aja sih Pak. Dan itu menimbulkan apa ya namanya, satu ketertarikan saya terhadap matkul-matkul yang sedang diajarkan. Selain itu juga karena beberapa matkul gitu ya, hampir semua sebenarnya, karena semuanya penting gitu ya. Itu saya memang butuh gitu sebagai eh, pengantar dan juga apa ya, petunjuk ketika saya menghadapi masalah-masalah, problem atau kemudian inovasi yang harus dilakukan di dunia kerja seperti itu. Jadi mungkin lebih tepatnya ya, saya selalu penasaran dengan apa yang disampaikan oleh dosen-dosen yang ada, sehingga saya berusaha untuk mendengarkan dengan baik, untuk mengimplementasikannya setelah saya mendapatkan ilmu yang ada seperti itu Pak. Jadi nyambung aja antara kuliah sama kerja misalnya. Ya, terima kasih Mas Prasongko. Nah, untuk adik-adik yang sahabat ngopi yang baru mengenal TIP, berdasarkan testimoni dari Mas Prasongko tadi, artinya pelayanan di Prodi TIP itu tidak hanya sebatas di kelas. Bisa juga dilanjutkan dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin bagi yang sudah bekerja bisa sharing dengan para dosen, di mana dosen-dosen TIP ini orang-orangnya luar biasa, senang melayani, ikut memecahkan permasalahan, bahkan tidak hanya yang sifatnya akademik, yang non-akademik pun juga kita bantu, terutama saya dan Bu Muhami yang kebanyakan non-akademik ya dibantunya. Ya Bu Muhami ya? Jadi itu artinya suasana akademik di Prodi TIP itu sangat memungkinkan untuk kita saling sharing, saling berbagi, saling membantu apapun yang khususnya terkait dengan kemajuan akademik mahasiswa. Untuk sementara, masih ada yang ingin bertanya kepada Mas Prasongko? Atau kita lanjutkan dulu, nanti di terakhir kita gabung lagi ya Mas Prasongko ya, untuk mungkin teman-teman baru ngeh, oh kalau di di Bionik Natura ini apa mungkin dari Sivitas Akademika, mahasiswa yang sedang belajar di TIP maupun calon-calon mahasiswa TIP. Terima kasih Mas Prasongko, jangan kemana-mana karena kita akan mendengarkan pembicara berikutnya yang juga merupakan alumni dari program studi teknologi industri pertanian. Oke, selanjutnya tadi kita lihat ya siapa nih yang mau di berikutnya. Ya, mungkin yang termuda dulu. Di sini ada Mas Angger. Saya sering manggilnya Anger. Yang benar Angger atau Anger? Angger, Pak. Angger ini merupakan salah satu mahasiswa dari TIP yang juga bekerja kebetulan di industri yang sama dengan Mas Prasongko, dan Angger juga merupakan mahasiswa yang berprestasi selama kuliah di TIP dan sempat mendapatkan the best presenter ya Mas ya? Iya Pak, betul. Iya, karena kepiawaian Mas Angger dalam mempresentasikan hasil risetnya, kemudian memiliki wawasan yang luar biasa dengan penyampaian yang smart. Silakan Mas Angger mengenalkan diri dan apa yang bisa diseringkan untuk sahabat-sahabat ngopi pada pagi hari ini. Silakan Mas Angger. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, adik-adik. Sebelumnya perkenalkan, saya Angger dari Prodi TIP angkatan 2018. Mungkin kalau dari segi itu tadi sudah dijelaskan banyak panjang lebar sama Mas Pras. Mungkin saya mau menambahkan terkait apa yang didapatkan dari waktu kuliah di IT. Jadi kalau di industri pangan kan kebetulan saya kuliah itu sambil bekerja ya. Jadi saat Senin sampai Jumat saya bekerja, Sabtu Minggu kuliah. Jadi kadang itu di suatu industri itu untuk seorang karyawan itu dituntut untuk menyelesaikan suatu problem atau masalah. Nah, jadi
beberapa masalah itu saya sering banget dapat solusinya itu dari kuliah. Jadi sangat membantu banget saya kuliah di IT itu berjalan sebanding dengan apa yang saya kerjakan di kantor. Jadi pelajaran-pelajaran mata kuliah di IT itu sangat membantu, terutama karena bidangnya itu sesuai dengan industri pangan yang saya jalani sekarang, yaitu industri pangan. Kebetulan ada beberapa mata kuliah yang sangat penting juga di TIP yang sangat berjasa ya, terutama di industri saya bekerja. Kebetulan saya kan sekarang bekerja sebagai quality assurance dan regulatory. Jadi di TIP itu ada juga mata kuliah tentang regulatory dan tentang quality. Jadi kalau saya dulu itu kebetulan perusahaannya juga sedang berkembang. Jadi saya kuliah itu sambil mendevelop standar-standar yang di PT Bionik Natura. Jadi dengan adanya saya kuliah di IT itu sangat membantu sekali progres saya untuk bekerja di PT Bionik Natura. Terutama dengan bantuan-bantuan para dosen yang sangat luar biasa, saya dapat, sejujurnya saya mudah sekali mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan dan problem-problem yang ada di industri. Ya, luar biasa Mas Angger ini ya. Silakan Mas, ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin sudah disampaikan panjang lebar tadi sama Mas Prasangko, jadi agak bingung sih jadinya. Iya, mungkin dengan adanya pertanyaan-pertanyaan ya nanti akan lebih membuka wawasan bagi adik-adik mahasiswa maupun para calon-calon mahasiswa prodi TIP. Ya, para sahabat ngopi tadi sudah dikenalkan oleh yang bersangkutan siapa Angger dan apa yang sudah dia peroleh setelah lulus dari TIP IT, terutama dalam membangun karirnya di PT Bionik. Juga apa saja sih yang bisa dia terapkan dari materi atau teori atau hasil-hasil kuliahnya di dalam pekerjaan yang sedang dia geluti saat ini. Silakan para sahabat ngopi, mungkin ada yang ingin dikulik dari Mas Angger. Mas Angger masih bujang ya Mas ya? Masih? Masih, Pak. Alhamdulillah, semakin makmur ini ya. Waktu mahasiswa agak sedikit runcing mukanya, tapi sekarang semakin berseri ya, berseri. Alhamdulillah, artinya cocok ya jurusan dengan pekerjaannya. Betul ya. sekali. Silakan sahabat ngopi, mungkin ada yang ingin diketahui atau apa saja yang terkait dengan Mas Angger selama kuliah di TIP IT boleh, atau selama dia berkarir di PT Bionik juga boleh, silahkan. Atau dipancing dulu nih sama ketua himpunan, silakan Mas Adam. Halo, Mas Halo, Adam. Pak. Iya, Iya, halo, ini kan Pak. acara ngopi ini kan salah satu agenda dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian bersama para alumni. Silakan Mas Adam, ada yang ingin ditanyakan? Kalau dari saya pengen nanya, mungkin kalau untuk para alumni yang udah sukses nih ya, ini pengen penasaran aja sih. Iya. Ilmu yang dipelajari di kuliah tuh kepake semua atau enggak ya? Oke, ya. Baik Mas Angger, silahkan. Mas Adam nih nanya nih, kira-kira kan ada mata kuliah yang mungkin bagi dia kayaknya nggak penting nih dipelajarin, nanti juga di pekerjaan nggak dibutuh-butuhkan amat. Nah mungkin Mas Angger bisa memberi masukan atau penjelasan berdasarkan pengalaman. Silakan Mas Angger. Baik, kalau menurut saya sebenarnya hampir semua ilmu yang didapat selama kuliah itu bermanfaat, tapi waktunya saja nanti yang belum tahu. Mungkin saat ini saya sedang bekerja di bagian industri pangan, itu ada beberapa materi yang bermanfaat, tapi mungkin ada yang kayak seperti contohnya bahasa Indonesia kan sebenarnya umum ya. Sebenarnya kalau dibilang semua mata kuliah itu nantinya akan tetap bermanfaat bagi kita semua. Mungkin penempatan dan waktunya saja yang kita belum tahu kapan waktunya. Tapi untuk saat ini sih sejauh ini materi mata kuliah terutama yang di program teknologi industri pertanian ini sangat bermanfaat sih untuk saya.
Oke, itu Dam. Jadi nggak boleh males ya Dam ya. Jangan hanya karena saya lebih suka nih mata kuliah matematika, jadi lebih senang belajarnya matematika saja, tapi tidak yang lainnya. Nggak penting, nanti kerja nggak dipakai. Ternyata enggak ya Mas Angger ya. Ternyata semuanya bermanfaat. Karena tidak mungkin satu kurikulum di dalam satu pembelajaran untuk S1 itu diberikan tapi nggak ada manfaatnya. Nggak mungkin. Ya, mungkin bagi teman-teman